Ya, hari ini tanggal 28 Maret ya, hari Kamis malam. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah memberikan komentar, memberikan saran, dan memberikan masukan yang positif ya. Adapun yang lain-lainnya saya tetap terima karena itu adalah kebebasan berpendapat. Dan mohon maaf kepada teman-teman yang belum saya ulas ya. Mungkin nanti satu-satulah kita ulas ya sembari berjalan. Sebelum diulas ada juga yang udah naik ya. Kali ini saya akan membahas saham ASLI ya. Setelah melihat ada 2 hari tanda-tanda ada kehidupan ya, dan akumulasinya lumayan. Tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya, jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah sebagai video pembelajaran buat diri saya sendiri. Karena saya upload ke YouTube buat apa? Biar bisa saya lihat lagi videonya, dan teman-teman juga bisa langsung lihat videonya ya, baik yang sudah lalu ataupun yang baru dibuat. Jadi saham asli ini dari semenjak dibahas ya, terakhir itu ngebahas antrian 2 juta lot ya. Sempat ada antrian 2 juta lot selama beberapa hari, tetapi setelah itu, setelah dibahas kira-kira tinggal 3 atau 4 hari, dia kembali ke antrian normal ya, sekitar 300 lotan ya. Dan 2 hari ini tanggal 27 tanggal 28 itu ada akumulasi yang bagus, terlihat dari sini ya. Terlihat dari sini ada akumulasi ini tanggal 27 sampai tanggal 28. Ada terdeteksi di bandar volumenya itu menaik ke atas ya. Tapi nih ada tapinya. Lihat bandar volume ke atas, tapi foren menunjukkan pembuangan ya. Jadi 2 hari ini lihat foren menunjukkan pembuangan yang sangat signifikan ya. Apa maksudnya dan apa tujuannya, kita tidak akan pernah tahu. Ingat itu ya, kita tidak akan pernah tahu apa maksud dan tujuannya. Tapi yang terdeteksi di sini adalah ada akumulasi, ada pembuangan. Nah, kita akan lihat siapa yang membuang dan yang menerima. Kita lihat kasus tanggal 27. Tanggal 27 dulu ya. Di sini ada yang pembelian besar itu adalah MG ya, sama YB, sama IU, sama SQ. Mungkin SQ ya sedikit lah ya. Ini ada YB sama IU sama MG nih. Kita lihat yang foren yang ngebuang. CC ngebuang ya. Ya, CC ngebuang sedikit, cuma 5.000 waktu tanggal 27. Lihat di domestik. Jadi yang tanggal 27 itu adalah MG ya, GB sama IU. Jadi 3 broker ini memakan sekitar 150-an ya, 150 lot waktu tanggal 27. Nah, kita lihat tanggal 28 nya. IU makan 103.000 lot, LZ 102.000 lot, MG 98,8.000 lot. Ada Becky ini nyusul Becky ya, si Becky nyusul nih. Kita lihat di foren yang ngebuang siapa, kita grosskan. Fungsinya gross itu biar tahu dia itu ngambil apa ngebuang aja ya. CC ngebuang, SQ nama SQ ngebuang ya, ini 40, berarti sama hari kedua kemarin sekitar 45an ya. Jadi CC foren ngebuang. Nah, artinya si CC foren itu udah ngebuang barang sekitar 45.000 ya. Kalau kita gabungkan, kita ya sekitar 225 juta ya. Berarti si CC udah ngejual
45.000 lot senilai 225 juta. Yang pernah saya bilang bahwa kalau poren akumulasi terus di harga gocap, kalau poren mau keluar sangat mudah kan, benar kan? Poren itu 2 hari aja bisa ngejual sekitar 45.000 lot. Berarti kan poren itu sangat mudah sekali gitu untuk membuang barang. Nah, kenapa dibuang barang? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Dan yang nampungnya itu adalah bukan retail yang biasa dipunyai oleh kita-kita ya. Maksud kita juga bahasa XL, XC itu kan punya kita tuh ya. Cuman kalau MG walaupun retail tapi dia pemodal besar gitu kan. Dan di sini juga terdeteksi 2 hari ini adalah si Bandar Polu menunjukkan aktivitas yang sangat lumayan ya. 2 hari ini kemarin 27 sedikit, sekarang besar ya. Kalau dikabung 27-28 yang nguasain adalah MG, IU sama LG sama LB. Jadi nambah lagi LG ini. LG kan baru masuk ya. Sini ada Becky ya. Nah, kita grosskan. Nah, di grosskan itu MG mungkin ya sedikit adalah yang ngebuang barang gitu kan. Yang paling banyak itu 2 hari ini ngebuang alas si kakak ya. Underwater itu si XA. Si XA tidak terdeteksi di sini, di gross juga 2 hari ini ya. Jadi 2 hari ini si XA tidak ngebuang barang ya, tidak ada ya. Ya, tidak ada. Kita netkan aja. Nah, ini di sini ada MG sama Becky. Cuman Becky-nya sedikit. Tapi yang menguasai itu ada 4 nih, MG, IU, LG sama YB. Nah, dan terdeteksi sebagai sini bandar mungkin mau pemindahan kekuasaan bisa jadi. Kita lihat di sini ya. Kasus yang ini nih yang naikin siapa ya, tanggal 11 Januari. Karena kita harus lihat kasus. Januari. Jadi kalau kita tahu kasusnya, ini siapa yang naikin, nah kita akan tahu ya. Waktu tanggal di sini ya, yang hijau ini nih, XE kan pembuangan nih ya. Ya, ada pembuangan, berarti XA itu sebagai underwater ngebuang barang yang diterima YP ya. Semenjak itu mungkin terus jualan, tapi di sini terlihat ada akumulasi juga ya. Nah, ada akumulasi, kita lihat di sini tanggal berapa aja. Nah, di sini ada tanggal 18 Januari. Jadi ada CP kemarin itu ya, tanggal 18. Apakah ini pemain baru? Si MG itu masuk pemain baru, itu pemain baru di sini ya, bukan pemain baru di saham yang lain. Tetap YP, MG ngebuang. Nah, berangkat Tuhan kan, waktu di sini itu adalah MG ngebuang ya, di sini nih, tanggal 18 Januari. Kita gedein aja ya. Nah, kita yang gede lagi nih, kita gede lagi tanggal 31 Januari. Tinggal 31 Januari. Siapa yang ngebuang? Ya, si SK, si XA nampung, kakak IU. Tak IU kan udah ikut lagi nih IU. Si LG juga ada ya. Si XA nih masuk. Ada rotatornya masuk. Dan terakhir hari ini adalah si MG, si IU sama si YB ya, udah masuk, LG udah masuk. Nah, bagaimana ke depannya? Saya pikir seperti ini teman-teman. Bila sebuah broker terdeteksi sebagai bandar, artinya dia akan nampung teman-teman kita yang mungkin katos, ada juga yang boleh digocap, ada juga papo gitu misalnya, karena ketakutan FCA itu ya, yang full outing lah pokoknya, FCA itu ya, full call outing ya, auction.
full call auction ya, pokoknya itu dah. Mungkin merasa ketakutan, akhirnya dimanfaatkan sama si MG, sama si U, sama LEG. Kenapa saham asli ini tidak masuk ke papan pemantauan khusus? Waktu di sini kan turunnya buat banget ya. Tapi lihat nih, walaupun dia turun cuma 2 kali kan, tapi ketiga kalinya dia nahan harga. Dia memang diturunkan lagi, cuman dia di up lagi. Lihat, kalau seperti saham MPIX itu turun ya turun aja terus gitu kan. Walaupun naik harga cuman dua hari, tapi turunnya sampai melebihi ini nih, melebihi apa namanya, melebihi candle sebelumnya gitu, harga sebelumnya. Kalau dihargai harga sebelumnya. Cuman kalau asli itu nurunnya sedikit-sedikit dia tuh ya, sedikit-sedikit, jadi dia tidak di ARB kan. Nah, kebetulan di sini mungkin karena mungkin si teman-teman kita tidak mau ngelepas sahamnya, bertahan gitu ya, akhirnya ada kesempatan yang sekarang lagi hot-hotnya ya, FCA itu di papan pemantauan khusus. Mungkin teman-teman kita itu takut si asli ini masuk ke papan pemantauan khusus gitu kan, karena kan melihat udah sekitar 2 bulan nih, berarti tinggal sisa 4 bulan lagi ya. Kalau 4 bulan dia tidak ke 51-in, minimal kelima kan, ini udah syaratnya udah terbatik, ini udah patah nih ya. Bila dia istilahnya harus 6 bulan berturut-turut angkanya hanya 50, maka masuklah ke papan pemantauan khusus. Nah, kalau ini berarti nunggu lagi nih. Kalau ini sampai 51 kan, sampai 51 nih, pasti nunggu lagi sampai 6 bulan berikutnya gitu kan. Sebelum 6 bulan harus diangkat ke 51. Nah, mungkin ini apakah strategi dia untuk memperpanjang masa aktif diberlakukannya papan pemantauan khusus gitu ya, PPK, atau dia mau di up. Nah, kalau lihat dari volume bandar, lihat volume bandar dia cenderung ke atas ya. Emang di sini dia berhenti. Nah, udah 2 hari ini ada aktivitas. Ini sangat menarik. Cuman di sisi lain poron keluar. Nah, ya. Walaupun sedikit tapi poron keluar ya. Artinya ada apa? Kenapa poron keluar? Biasanya kalau poron itu udah tahu informasi ya. Apakah ini akan diangkat? Ya, kita tidak tahu ya. Kita akan lihat aja ke depannya seperti apa. Yang terpenting kabar baiknya itu adalah MG udah mulai akumulasi, IU sama LG sama YB ya. Tambah CP sama BQ. Bila mana foreign ini melakukan penjualan hanya trik aja, maksud trik itu orang udah keluar nih, semakin panik kan teman-teman kita gitu kan. Akhirnya dia menjual lagi sahamnya gitu kan. Mungkin si MG sama si U sama si LG mau nampung lagi gitu kan. Nah, apakah si foreign CC ini mau ngambil lagi ya? Karena ini kan istilahnya sebenarnya lagi nyari celah aja sebenarnya gitu kan. Dari transaksi juga untuk 2 hari ini udah 2,5 miliar ya, udah sekitar 496. Artinya kalau 496 ini udah dimakan angka 50 nya sama dia nih ya. Udah yang di sini itu udah dimakan nih ya. Berarti yang di sini kan udah dimakan. Jadi ini normalnya sebenarnya sekitar 22.000, sekitar 20 ribuan nih normalnya ya. Nah, bisa dilihat dari sini nih ya. Nanti lihatin, bila ini semakin tebal ya, bila si upper makin tebal, artinya itu mereka yang ngisi ya, market maker yang ngisi. Terbukti ada 4 broker ya yang sekarang menguasai saham asli ini ya. Ini yang terbesarnya selama 2 hari ya. Mungkin kalau dari sini ya SA masih ada lah ya. Tapi kalau kita lihat dari awal ya, kita lihat nih dari 5 Januari kita lihat
semenjak IPO, ingin tahu aja. Ada 9,3, artinya emang udah tercecer ya, hampir 80%-an ya, tercecer di masyarakat. CP tetap masih menguasai ya, sama IU. Tuh kan IU kan udah ngambil lagi tadi kan, IU udah ngambil lagi ya. Nah di XL ini kita lihat XL di tanggal 26, XL yang tadinya 6,7 sekarang jadi berapa, coba lihat. XL jadi 6,5 ya, 0,2 miliar keluar sebagian. Tapi IU udah 2 hari nambah ya. IU tadi berapa tadi IU berapa tuh? IU 1,2 sekarang jadi 1,3. Jadi si CP sama si IU ini menguasai ya. Si MG sebenarnya banyak juga nih ya kalau digabung-gabungin gitu ya. Cuman dari dua informasi dari bandar volume ini, si MG sama si IU yang banyak ya, sama si EB. Tapi tetap si CP sama si IU emang yang punya barang banyak. Jadi tidak mungkin istilahnya barang segini banyaknya hanya buat koleksi aja ya. Mudah-mudahan si MG nih bisa kerjasama ya sama si IU sama si CP. Kita lihat lagi selama 2 hari ini. Kita lihat si CP ya. CP tidak mengeluarkan barang, IU juga tidak, berarti fix ini adalah si IU ya sama si CP yang banyak barang. Sekarang yang mau menggerakkan si MG ya, mudah-mudahan si MG mau menggerakkan. Tadinya saya mau nyari harga di 51, siapa yang makan di 51 nya, ternyata tidak ada. Berarti ini langsung makan habis ya. Berarti pas di 50 dimakan habis, sempat naik ke 51 cuman belum ada yang beli, akhirnya ditimbah lagi barangnya ya di 50 nya. Bisa dilihat nanti, biasanya di sini aja nih gampang ngelihatnya. Yang terakhir, nah ini kan terakhir siapa yang jual? Si kakak ya, berarti dihajar sama si kakak nih. Di detik-detik terakhir itu dihajar sama si kakak ya. Nah, jadi si kakak ini masih ngejual barang ya. Nah si kakak masih ngejual barang. Sama si Cece, si kakak sama si Cece nih. Cecenya Cece Poren lagi ya. Saya pikir sih Cece Poren harusnya mah biasanya Cece Poren baik gitu ya. Dia biasanya lebih sabar lagi. Cuman tahu apa maksudnya ini si Cece ngeluarin barang. Apakah modalnya udah habis? Mungkin waktu di sini nunggu kali ya. Mungkin dibuang sebagian untuk ngambil lagi, bisa jadi gitu kan. Bisa jadi si Cece Poren ini mau ngambil lagi barangnya. Kita lihat dari sini ya. Sebenarnya siapa sih yang nguasain Porennya? Ada si AG, si Cece, si AG ya. AG. Lihat AG baru keluar sedikit. Ada si J pindahin barang gitu. Nah ini si AG, emang si AG ini dasarnya emang karakternya ya. Kalau si AG itu dia biasanya emang nurunin barang terus. Jadi kalau pengen punya barang dia emang dibikin gap bawah gitu, ketahuan. Kalau mau ngangkat dia bikin gap atas. Nah itu yang sering membuat para trader itu suka bingung, kecuali yang scalping ya. Kalau scalping mungkin udah tahu. Cuman kalau yang technical analysis, kalau udah dibikin gap gitu, udah ragu-ragu. Pada saya aja kan kalau udah bikin gap ya, gap atas ya udahlah, saya nggak pernah beli gitu kan. Walaupun dia naik ke atas ya biarin aja, pasti ke situ lagi menutup lagi kok gitu kan. Kalau dibikin gap bawah, nah biasanya kalau dibikin gap bawah seperti ini nih, ini kan dibikin gap bawah ya, yang artinya kalau menurut saya ya, yang sering saya pantau itu, yang saya bilang itu, saya mau ke situ gitu. Walaupun dia ngambil dari sini dengan volume besar, cuman dan hijau gitu kan, tapi artinya saya mau ke situ, dan terbukti kan
beberapa hari kemudian, hampir 2 mingguan dibawa ke harga yang ini ya. Cuman sebenarnya udah dikonfirmasi dari sini, yang pernah saya jelasin itu udah dikonfirmasi dari sini, dari shadow sini nih. Andaikan waktu di sini langsung gocap, nggak ditarik dulu, mungkin bisa jadi kena papan pemantauan khusus gitu kan. Pinter, cuman ini yang ngelolanya pinter gitu. Pemainnya pinter ini, cuman nah waktu di sini mungkin dia juga khawatir, akhirnya si IU sama si MG punya inisiatif udah angkat aja dulu dah biar ada transaksi gitu kan. Dan terbukti ketika diangkat, teman-teman kita banyak yang cut loss ya, karena dimanfaatkan. Emang benar juga, nggak ada yang salah. Kalian mau cut loss juga nggak ada yang salah, soalnya kan itu uang-uang kalian harus menyelamatkan juga dong ya kan. Daripada lama gitu kan, kalau pencinta saham gocapan ya sabar aja gitu. Apalagi kalau ada tanda-tanda seperti ini kan, semakin yakin, semakin hakul yakin gitu kan, bahwa saham ini akan diangkat gitu kan. Dan sebagai pengalaman ya, pengalaman dari saham gocapan yang baru, IPO itu gocapan, biasanya emang suka diangkat biasanya. Cuman waktunya ini yang kita tidak akan pernah tahu, bisa 1 bulan. Ini yang saya lihat sih ini agak lama ya, udah hampir mau habis 1 bulan nih. Berarti dari sini udah 1 bulan lebih, sekitar hampir 2 bulanan ya, 2 bulan kurang seminggu lah ya, 2 bulan kurang seminggu, kurang 10 hari, 13 hari. Jadi udah 1-2 bulan kurang seminggu ini belum diangkat-angkat gitu kan. Sekarang apalagi mau masuk ke tanggal 1 April ya, sebentar lagi 29, 30 gitu kan, 31, tinggal 5 hari lagi gitu kan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya sedikit informasi di sini nih ya, adanya 51 ya, diangkat ya. Mungkin si MG sama si U ini nih yang akan ngangkat ya. Mungkin nanti karena ini udah ngejual nih si Foren, mungkin dia punya duit gitu kan. Kan selama di sini kan nggak pernah ngambil banyak nih, ngeluarin, sekarang ngeluarin banyak. Dan seperti biasa, kalau Foren udah akumulasi, nantinya itu ya si bandar harus beli dari Foren gitu kan. Mau tidak mau ini juga kan sama kan, harus beli dari Foren gitu. Yang banyak memegang barang itu Foren, karena kan tidak terdeteksi si teman-teman kita itu nih, XL XC itu hanya sedikit gitu barangnya gitu ya, hanya sedikit, baru 1, berapa yang keluar gitu, nggak signifikan keluar banyak. Mungkin mereka juga ya udahlah, yang udah pada tahu itu kayak saham gocapan itu kalau yang baru IPO gitu biasa suka diangkat, makanya mereka sabar aja, nggak mau kehilangan uang. Ada istilah teman-teman kita itu anti cut loss ya, saya lebih baik delisting daripada cut loss, ada yang begitu gitu kan. Teman-teman kita yang sudah tidak sabar dan pesimis ya, akhirnya ada yang dinego. Kalau lihat kalian baca-baca, ada yang mau ngelepas juga karena mungkin udah sekedar hampir 2 bulan gitu kan, ini saham kagak diangkat-angkat apa katanya. Terus Bandar Forum juga menunjukkan ya, aduh kagak ada penunjukan pergerakan diangkat, bahan dibuang sedikit-sedikit ya. Sebenarnya kalau dibuang ini bukan dibuang sedikit-sedikit kalau seperti itu ya. Ini kalau seperti ini ya, ini sebenarnya nahan harga. Jadi dia emang nahan harga. Kayak kemarin aja kan yang 2 juta lot itu kan ditahan kan, bread itu kemungkinan ada disinyalir, mungkin ada yang mau ngambil barang besar-besaran, tapi si market makernya belum siap gitu, belum siap, artinya bukan belum siap mau diangkat, tapi belum waktunya gitu kan. Nah mungkin sekarang adalah waktunya ya, kita tunggu aja. Mungkin bulan inilah, bulan-bulan April lah, mungkin mudah-mudahan diangkat ya, mudah-mudahan. Karena kan saya bilang saya bukan cenayang ya, cuman dari akumulasinya, ada akumulasi dari MG sama IU, udah akumulasi lagi ya. Dan yang paling banyak barang itu tadi siapa? Si IU sama si CP ya, si CP nih, CP sama si IU ya, tetap CP juga akumulasi itu. Bayangin aja CP aja akumulasi 12.000, si BK 17.000. Coba retail kan teman-teman kita malah pada keluar gitu kan. Ya wajar lah gitu keluar, karena memang udah ada rasa ketakutan, takutnya masuk ke papan pemantauan khusus kan.
bisa dinego di bawah, atau bisa jadi mereka juga punya strategi baru gitu dalam hal dagang di bursa seperti ini. Kan harus banyak strategi, apalagi sekarang ada peraturan baru itu ya. Ya mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan si MG, si IU sama si CP mulai memberikan tanda-tanda baik, karena di sini ada si MG sama si Becky ini. Ya, mudah-mudahan collab lagi si MG sama si Becky ya. Saya juga kalau si MG sama si Becky kan kemarin kerjasamanya bagus ya. Ya, si MG sama si Becky. Ini ada mungkin kerjasama si MG sama si IU ini. Ya, baik, kita akan saksikan setelah ada akumulasi apa selanjutnya. Baik, segitu aja. Ciao.